Saya mengawasi truk pengiriman seperti beberapa orang mengawasi tukang pos, tapi dengan ketakutan jantung berdebar kriminal menunggu polisi. Setiap truk coklat mewakili rahasia lain yang saya sembunyikan dari keluarga. Kantor rumah saya menjadi markas belanja rahasia. Saya mendesain website untuk klien siang hari dan mengumpulkan hutang malam hari. Komputer yang menyediakan pendapatan kami juga menghancurkan keamanan finansial. Anak saya 4 tahun mengira kurir pengiriman adalah teman yang membawa hadiah. Dia tidak mengerti bahwa hadiah ibu membahayakan rumah kami. Kepolosannya menghancurkan hati saya setiap hari. Saya menjadi ahli mencegat paket sebelum suami pulang kerja. Waktunya harus sempurna, tidak terlalu awal tampak mencurigakan, tidak terlalu lambat risiko ketahuan. Loteng kami terlihat seperti unit penyimpanan rahasia gudang Amazon. Kotak tidak terbuka dicampur pembelian tersembunyi. Semua mewakili rahasia $52.000 yang saya sembunyikan dari suami pekerja keras. Sahabat saya tahu saya terlalu banyak berbelanja, tapi tidak tentang hutang. Kami memungkinkan kebiasaan masing-masing, mengirim tautan belanja bolak-balik seperti berbagi resep daripada racun finansial. Peringatan kartu kredit di telepon memberi saya serangan panik. Setiap notifikasi terasa seperti peringatan serangan jantung, tapi saya tidak bisa menghentikan perilaku yang membunuh saya dengan stres. Suami saya bekerja 12 jam sehari sebagai tukang listrik, pulang lelah tapi bangga bisa menafkahi kami. Dia tidak tahu saya mengacaukan semua kerja kerasnya dengan setiap klik, tambah ke keranjang. Saya menjadwalkan pengiriman untuk hari saya tahu suami lembur. Seperti merencanakan perselingkuhan rahasia, tapi dengan kotak kardus daripada orang. Penipuan terasa sama mengkhianati. Bel pintu berdering mengirim adrenalin melalui tubuh seperti saya dalam bahaya. Respons lawan atau lari dipicu kotak kardus coklat. Sistem saraf saya kecanduan seperti keranjang belanja. Saya bertemu Jessica di grup ibu di mana saya berpura-pura hidup terkendali. Dia melihat kereta bayi mahal saya dan berkata, pembayaran itu pasti brutal. Dia tahu. Jessica berbagi bahwa dia melunasi $70.000 hutang belanja setelah hampir kehilangan keluarga. Mendengarnya mengatakan angka lebih besar dari saya memberi saya secercah harapan pertama. Dia menjelaskan bahwa kecanduan belanja online adalah badai sempurna, kepuasan instan bertemu isolasi. Bekerja dari rumah sendirian sepanjang hari menciptakan kondisi ideal untuk kebiasaan rahasia berkembang. Tugas pertama saya adalah melacak semua pengeluaran online selama 1 minggu. Angka membuat saya secara fisik sakit. Saya menghabiskan lebih banyak untuk belanja rahasia daripada pembayaran hipotek. Saya harus memasang pemblokir situs di komputer. Menonton situs belanja menjadi tidak dapat diakses terasa seperti kehilangan sahabat, tapi mereka teman yang menghancurkan hidup saya. Mengaku pada suami adalah hal tersulit yang pernah saya lakukan. Saya tunjukkan loteng, spreadsheet, laporan kartu kredit. Kebingungannya berubah menjadi sakit lalu pengkhianatan absolut. Dia bertanya bagaimana saya bisa menatap matanya setiap malam mengetahui apa yang saya sembunyikan. Saya tidak punya jawaban yang tidak membuat saya terdengar seperti monster. Kebenarannya saya merasa seperti satu. Kami memulai pembinaan finansial dengan Jessica bersama. Bulan pertama kebanyakan kemarahan dan air mata, tapi kami di ruangan sama menghadapi masalah sama. Itu kemajuan. Kami membuat sistem amplop tunai untuk pengeluaran rumah tangga. Menonton uang nyata meninggalkan tangan saya daripada klik tak terlihat mengubah hubungan saya dengan pengeluaran. Saya mulai mengembalikan paket tidak terbuka dari loteng. Setiap pengembalian terasa seperti menghilangkan batu dari dinding antara saya dan suami. Pembersihan kekacauan emosional sebanyak fisik. Suami saya mengambil alih pembayaran tagihan online sementara. Melepaskan kendali finansial menakutkan tapi diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan. Setiap tagihan dia bayar terasa seperti langkah menuju rekonsiliasi. Kami melunasi kartu kredit toko pertama sepenuhnya. Menonton saldo itu mencapai 0 terasa lebih memuaskan daripada euforia belanja online. Pencapaian nyata versus hits dopamin digital. Saya mulai menggunakan keterampilan desain grafis untuk proyek freelance khusus pelunasan hutang. Penghasilan tambahan terasa bersih dan jujur daripada rahasia dan memalukan. Anak laki-laki saya memperhatikan truk pengiriman tidak sering berhenti. Saya katakan kami fokus bermain bersama daripada mendapat paket. Untuk pertama kali, itu kebenaran. Loteng kami kosong sekarang kecuali dekorasi musiman dan kenangan. Tidak ada lagi kotak tersembunyi, tidak ada lagi rahasia belanja. Ruang mewakili kebebasan yang kami perjuangkan keras. Kami melunasi kartu kredit terakhir.
Memotong potongan plastik terakhir terasa seperti memotong rantai yang menyandera pernikahan kami bertahun-tahun. Sahabat saya dan saya masih bicara setiap hari, tapi sekarang kami berbagi tips anggaran daripada tautan belanja. Kami membangun satu sama lain daripada memungkinkan kebiasaan destruktif. Kami membeli investasi pertama, dana indeks daripada pembelian impulsif. Menonton uang kami tumbuh daripada menghilang terasa seperti sihir finansial tidak pernah tahu ada. Anak laki-laki saya memahami uang dengan cara sehat sekarang. Dia melihat orang tuanya bekerja bersama daripada ibu menyembunyikan hal dari ayah. Siklus rahasia finansial berakhir dengannya. Jessica dan saya masih terhubung, tapi sekarang sebagai kolega membantu wanita lain dengan kecanduan belanja. Dia mengatakan saya memahami versi zaman digital lebih baik daripada dia. Bel pintu tidak memicu panik lagi. Paket tiba diharapkan dan dianggarkan, atau tidak sama sekali. Suara hanya bel pintu sekarang, bukan peringatan serangan jantung. Saya masih kerja dari rumah, tapi sekarang saya istirahat jalan daripada istirahat belanja. Udara segar dan gerakan memberikan hit dopamin saya cari online. Pernikahan kami lebih kuat sekarang daripada sebelum krisis. Kami telah menghadapi kebenaran terburuk tentang satu sama lain dan memilih tetap dan membangun. Fondasi itu tak tergoyahkan. Kami memulai dana kuliah untuk anak laki-laki kami. Membuat setoran pertama terasa seperti memutus generasi disfungsi finansial. Dia akan mewarisi kebijaksanaan daripada hutang konsumen. Saya masih menggunakan komputer untuk kerja, tapi sekarang alat untuk membangun masa depan daripada menghancurkannya. Mesin sama yang kendaraan kecanduan sekarang alat pembebasan. Wanita yang mengawasi truk pengiriman belajar bahwa keamanan sejati tidak datang dalam kotak kardus. Itu datang dari percakapan jujur dan tujuan finansial bersama. Saya membantu ibu kerja dari rumah lain memutus kebiasaan belanja online. Kantor rumah saya menjadi tempat penyembuhan daripada bersembunyi. Ruang telah ditebus. Sekarang ketika paket tiba, mereka diharapkan atau bukan milik saya. Kurir pengiriman hanya melakukan pekerjaan, tidak mengirim rahasia. Rumah kami dipenuhi kedamaian daripada paket, dan itu tak ternilai.